siapa namanya itu? Harus pakai apa itu? RT yang punya RT ya. Iya. Sudah ya. Oke sih Pak. Pan ya. Siapa? Pan merah ya. Siapa? Iya Pak. Salah. Oh Pak, boleh. Ya. Mobil Pak. Terus. Kejap ya, boleh lah. Kamu mau jom. Kamu tak jumpa ha. Itu sama. Saken dulu Pak. Iya kan? Iya. Oke, tanya. Untuk tim pasel ya. Iya. Itulah latarnya enggak. Jadi Oke Pak. Salam. Iya Pak. Oke Pak. Pada hari ini adalah merupakan wawancara terakhir yang dilaksanakan langsung dengan Bapak Bupati Rokan Hilir selaku pemegang saham BOMD Kabupaten Hilir. Dan ini diwawancarai oleh Bupati dari hasil seleksi kemarin. Ya, ini sebanyak direksi ada sebanyak 5 calon direksi dan juga komisaris ada juga sebanyak 5 calon komisaris. Alhamdulillah ini tadi sudah dilakukan wawancara langsung dengan Pak Bupati dan tentunya hasil akhir nanti untuk 3 besar ya di dalam posisi kedudukan kalau rencana Pak Bupati itu direktur itu ada 3, direktur utama, direktur keuangan dan direktur pengembangan. Dan untuk komisaris nanti juga akan ditunjuk 1 dari unsur pemerintah komisarisnya dan 2 dari independen dari luar. Nah tentu kita berharap siapapun nanti akan ditunjuk oleh Pak Bupati ini adalah merupakan hasil seleksi dan tahapan UKT yang dilaksanakan oleh panitia dan seleksi, dan mudah-mudahan ke depan kita berharap proses pelaksanaan nanti ditunjuk sebagai direksi dan komisaris di BOMD Kabupaten Hilir ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya ada perubahan sehingga nanti terhadap permasalahan yang terjadi selama ini insyaallah mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan kembali lagi untuk memulihkan nama dan status daripada BOMD Kabupaten Hilir ini dan tidak terkait dengan hal-hal yang pada hari ini terjadi, dan tentunya ini lebih baik dan tentunya perusahaan daerah ini bisa sehat dan bisa meningkatkan dividen untuk pemberian PAD kepada pemerintah daerah. Jadi setelah ini nanti langsung pelantikan gitu Pak ya, Sekda ya? Kalau pelantikan ini kita melihat nanti secara regulasi ini memang tidak ada wajib untuk dilantik, tetapi nanti jelas ini akan dilakukan LUPS ya untuk penetapan nanti, itu jelas. Tetapi untuk pelantikan nanti tergantung dengan pemegang saham. Waktunya kapan Pak? Ya. Putra daerah semua. Putra daerah semua. Waktunya kapan Pak? Dalam waktu dekat, karena masa berlakunya BOMD yang hari ini ya itu kan di tanggal 21 Januari. Nah tentunya sebelum tanggal 21 insya Allah nanti Pak Bupati akan melakukan RUPS luar biasa
dan nanti setelah itu nanti langsung ditetapkan kepengurusan BOMD yang baru. Proses seleksi calon direksi dan komisaris ya PT SPRH. Nah, tahapan terakhir ini adalah wawancara langsung dengan Bapak Bupati sebagai pemegang saham di PT SPRH. Nah, dalam pelaksanaan tadi itu kan ada 5 orang ya, 5 orang yang kemarin sudah diumumkan, 5 calon direksi, 5 calon komisaris. Nah, 5 nama itu tadi semuanya diwawancarai oleh Pak Bupati yang nanti tentu akan diputuskan 3 orang direksi, 3 orang komisaris dalam bentuk rapat pemegang saham RUPS. Nah, jadi segera nanti Pak Bupati akan melaksanakan RUPS untuk penghentian yang lama dan pengangkatan kepengurusan yang baru. Tim Pansel kan mengikut dari awal nih Pak, dari awal hingga akhir inilah kan. Mungkin menurut Pansel sendiri gimana nih kompetensi dari setiap peserta hingga sampai hari inilah Pak? Gitu. Ya, saya pikir sebagian punya kompetensi, sehingga yang dengan proses yang kami lakukan, uji wawancara, presentasi, kemudian mereka juga tes psikologi, ada potensi, dan proses yang kami lakukan kan untuk menyaring yang memiliki potensi itu. Ya, potensi yang 5 besar itu menurut kami itulah yang tertinggi kemarin, yang memiliki kompetensi dalam arti pengalaman dalam bidang usaha ya. Kemudian tentu juga dari sisi pendidikannya juga kita lihat. Oke. Berarti seperti yang diinginkan Pak Bupati juga untuk mengembangkan BMD Pak ya. Terkait dengan PAD sendiri mungkin dari peserta tersebut apakah bisa Pak? Bisa. Jadi itu hal utama yang kami tanyakan kepada mereka, apa pengembangan mereka, apa visi mereka untuk mengembangkan SPRH ini, sehingga memberikan dividen nanti akan masuk ke pemerintah daerah. Justru itu pengembangan bisnis, termasuk juga bagaimana menyelesaikan persoalan yang ada saat ini.